Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi hari ini. Saya akan membaca dari Alkitab kita, buku Mazmur Fatsal 139, ayat 23 hingga ayat 24. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatkah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Puji Tuhan, hari ini kita mendengar suatu ungkapan dari Daud bahwa dia mohon kiranya Tuhan menuntun dia. Bukan sekedar menuntun, tapi Tuhan menemukan segala kekurangan, kelemahan yang ada di dalam dirinya. Mungkin ada pikiran-pikiran yang kurang baik. Mungkin ada hati yang seringkali terpengaruh oleh kondisi keadaan yang ada. Dan hal inilah yang menjadi sebab Daud katakan, selidiki dan tuntun aku. Ini satu sikap yang merendahkan diri, bahwa seringkali kita lupa dalam kehidupan ini ada pikiran-pikiran, ada sikap hati yang sebenarnya bertentangan dari kebenaran firman Allah. Dan kita tidak tahu sikap itu justru membuat kita jauh dari tujuan yang Allah inginkan kita capai. Sebab itu Daud katakan, tuntun aku Tuhan, pimpin aku Tuhan, supaya aku berjalan di jalan yang kekal. Salomo pernah berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada kematian. Di sini kita melihat Daud menyadari bahwa jangan aku berjalan menurut prasangka aku, jangan aku berjalan menurut pikiranku, tapi biarlah Tuhan yang tuntun aku di jalan yang kekal. Hal ini begitu penting karena dia menyadari tanpa tuntunan Tuhan kita bisa keliru. Tanpa pimpinan Tuhan kita memilih jalan kita sendiri. Karena itu kita diingatkan ada orang-orang yang bisa melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang hebat. Bisa mengusir setan, bisa bernubuat, bisa melayani dengan berbagai-bagai kelebihan. Tetapi akhirnya Tuhan harus berkata, orang itu aku tidak kenal karena mereka pembuat kejahatan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, apa yang diungkapkan Daud ini biarlah menjadi tujuan kita yang sama. Bahwa biarlah Tuhan menuntun kita. Jangan karena kita sudah punya kemampuan, sudah punya kelebihan sehingga kita lupa bahwa kelebihan itu seringkali bukan membawa kita untuk melakukan yang baik, tapi kelebihan itu mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Sebab itu Daud katakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Puji Tuhan, biarlah hari ini menjadi doa kita bersama. Tuhan, tuntun kami di jalan yang kekal. Kami boleh berbuat banyak, kami boleh melayani, kami boleh berkorban. Tapi tanpa tuntunan Tuhan, kami bisa tersesat dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kasih setia Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Memohon kiranya Engkau menuntun kami di jalan yang benar, di jalan yang kekal. Sebab itu Bapa, selidiki hati kami, selidiki pikiran kami, agar kami senantiasa terbuka di hadapan hadirat-Mu, dan kami dapat melakukan yang terbaik di bawah tuntunan Tuhan. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan ini, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, sudah pergi berbisnis, studi, maupun yang sibuk dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, pimpin kami, selidiki pikiran dan hati kami, supaya kami tidak melakukan kegiatan-kegiatan
yang kelihatannya baik. Tetapi itu bukan tuntunan Tuhan, karena itu kekuatan dan keandalan manusia yang kami pakai. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.